Salam dan bahagia Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Osna Arianti Mesak, SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tugas modul 1.1a.8 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pengajaran bukanlah sekedar proses mentransfer ilmu dari guru kepada murid. Lebih dari itu, pengajaran harus dijalankan dengan penuh cinta dan keikhlasan. Pengajaran pun harus menghargai keunikan dan perbedaan tiap individu. Sedangkan pendidikan berarti menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan tidak sekedar tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Lebih dari itu, pendidikan bertujuan membentuk manusia yang utuh dan berbudaya, yang memiliki akal, hati, rasa, dan kemanusiaan yang tinggi. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta menjadi mandiri. Pendidikan juga harus membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan dan ketidakmerataan. Dalam hal ini, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan berkualitas agar mereka nantinya dapat berkontribusi bagi bangsa. Sebelum mempelajari modul 1.1, yang saya lakukan adalah hanya mentransfer ilmu atau materi saja. Nilai siswa hanya dilihat dari aspek kognitif saja. Ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakter siswa. Pembelajaran dikatakan berhasil jika nilai siswa mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Siswa hanya dijadikan objek dalam pembelajaran. Proses pembelajaran hanya berpusat pada guru. Tidak peduli apakah siswa sudah paham atau belum, hanya meminta siswa menghafal materi atau rumus yang diajarkan. Sering mengeluh, kecewa, dan merasa gagal jika nilai siswa tidak mencapai kriteria ketuntasan minimal setelah dievaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya pikirkan dan yang telah saya lakukan belumlah tepat. Saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Murid atau siswa sebagai subjek pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru harus ikhlas dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati memberikan pendidikan dan pengajaran kepada muridnya. Guru harus mempelajari karakteristik setiap murid atau siswa, dan murid atau siswa harus diberi kesempatan untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain
merancang pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan siswa. Menerapkan pembelajaran abad 21 yang melatih siswa berpikir kritis, kreatif, dan kolaborasi untuk memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Guru harus mengenali karakter dan latar belakang setiap siswa dengan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Dengan demikian, sebagai pendidik, kita bertanggung jawab untuk membimbing serta membantu mereka mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sehingga anak didik kita akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang sesuai atau sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara.